ketua yayasan yang sudah kami pecat. Jadi lokasinya begitu. Ini ketua yayasan sudah kami pecat. Jadi ketika mereka mau bongkar-bongkar barang-barang mereka yang itu kemudian ditemukanlah pada tanggal 10-11 yang lalu. Kemudian sekarang ini ruangan dia yang masih terkunci, yang kuncinya dibawa oleh dia. Kemudian kita minta pendampingan dari Polres, ternyata ditemukan lagi senjata, ditemukan lagi peluru, ditemukan lagi alat cetak peluru, ditemukan juga terkait dengan narkoba. Jadi kami minta kepolisian untuk sangat serius mendalami proses ini. Selain proses narkobanya, juga adalah ini berkaitan senjata karena berkaitan dengan keamanan nasional. Jadi alasan dipecat itu adalah karena ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan keuangan yayasan untuk kepentingan pribadi. Jadi yayasan uangnya diambil, kemudian dibeli untuk membeli tanah. Ternyata tanah itu bergeser atas nama istrinya. Atas dasar itulah maka dua orang ketua kita berhentikan sementara. Kemudian si istrinya itu juga kita nonaktifkan dari statusnya sebagai anggota pembina. Jadi dua alasan itu kita berhentikan. Kemudian karena pemerintahan itu secara hukum dia tidak boleh aktivitas atas nama yayasan. Nah akhirnya dia tidak boleh masuk ke yayasan. Kemudian ternyata seluruh kunci-kunci itu dibawa sama mereka sehingga kita nggak punya akses. Itu yang tadi dijelaskan oleh Pak Untung bahwa kita akhirnya meminta pendampingan kepolisian untuk membuka ruangan itu. Ketika kita buka ruangannya ternyata berisi senjata dan ada narkobanya gitu. Jadi begini teman-teman sekalian, terkait dengan senjata semua sudah kami serahkan kepada penyidik. Semua sudah kami serahkan juga kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dari Polres Metro Jakarta Selatan itu menitipkan barangnya di Wasendak Polda Metro Jaya. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata itu pasti berbahaya. Apalagi sekarang ditemukan yang baru, yaitu narkoba di dalamnya. Di dalam ruangan ketua pembina yang sudah kami pecat. Pak, penegasan aja Pak, senjata ini organik atau shotgun Pak? Ya, silakan Pak. Gimana? Jenis senjata ini organik atau shotgun? Yang itu memang dilarang untuk dipergunakan kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi kok bisa ada di situ pertanyaannya? Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain shotgun kaliber 1270. Laki-laki ini sudah sering melakukan hal yang sama, mungkin bisa dibuka di Google. IWD kasus itu ada di Google. Pak, jenis narkobanya apa ya Pak? Sabu-sabu dan 2 linting ganja. Mungkin sambil menikmati film yang tadi dia. Kalau berapa banyak Pak? Kalau sabu-sabunya Pak? Nanti tanya sama bagian narkoba, itu sudah ditimbang, sudah dibawa oleh mereka. Jadi semua yang temuan tadi malam sudah dibawa oleh teman-teman penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi, selama ini sebenarnya ada banyak keluhan dari para guru, para ketua gaji mereka tidak pernah naik, terus kemudian relatif nggak menghormati si ketua ini, itu maka mereka akan lalu dapat terimanya dari para guru juga para karyawan, sampailah itu pada ketua. Tunjuk Pak ya Pak. Ini untuk Pak, tunjuk taruh Pak. jenis amunisi itu pakai bahan apa? Mau diserahkan atau buat nanti proses pembanding atau penyidikan itu nanti silakan biar penyidik yang menangani perkara tersebut untuk menilai nanti. Nah, untuk seperti itu ada dikubur di sini. Nah, karena ini dari rekan Polda nggak bawa tempat, mohon izin, mohon kiranya berkenan pinjem box di sini dititipkan ke pihak Wasendak Polda. Itu untuk item-item yang ada di sini. Oh iya, sama ini Pak. Ini tadi kita temukan sejumlah uang nih. Berapa dolar nih? Ah ini ada di situ di laci. Nih, ya. Apa? Bukan termasuk. Ada hubungannya Pak. Masuk itu Tadi boleh. mukul dengan peluru. Ini senjata airsoft gun, dia polos. Ini ada ulirnya nggak? Ada Pak. Ada ulir. Bagaimana cara lihatnya? Nah, berarti ya. Udah dijawab ya.
ada 4 pucuk, senapan panjang punya laras nih. Misalkan 4 pucuk. Oke. Dan 2 laras senjata genggam nih. Kaliber 40. Nah, magasin peluru tajam ada 7. Nah, 3 yang jumlahnya berapa itu? 9 kali 17. 9 kali 17 itu ada berapa? Ada 14 butir, Pak. Ada 14 butir. Ada 14 butir. Kemudian peluru karet 2, 4, 6, 8, 10, 12. 5,6. Beberapa peralatan canggih yang biasa dipakai oleh Amerika untuk sniper yang secara diam-diam maupun terbuka, termasuk buku petunjuknya. Nah, kita lihat tuh, nih tuh, lengkap sudah. Saya jadi berpikir orang ini mau pakai untuk kejahatan di mana ya? Nah, karena ini bukan tempat nanti merakit dan membuat di sini, ini sekolah. Kalau kita di anggota pegang senjata, kartu yang lama tuh digunting. Oh ini kok tidak? Nah, di mana dia? Yang mana? Aksesoris ya. Ada berapa banyak? Gitu. Embarkasi barang senjata api dari luar. Kok bisa gitu dia punya kartu? Dengan ketua yayasan yang sudah kami pecat. Jadi lokasinya begitu. Ini ketua yayasan sudah kami pecat. Jadi ketika mereka mau bongkar-bongkar barang-barang mereka yang itu kemudian ditemukanlah pada tanggal 10-11 yang lalu. Kemudian sekarang ini ruangan dia yang masih terkunci, yang kuncinya dibawa oleh dia. Kemudian kita minta pendampingan dari Polres, ternyata ditemukan lagi senjata, ditemukan lagi peluru, ditemukan lagi alat cetak peluru, ditemukan juga terkait dengan narkoba. Jadi kami minta kepolisian untuk sangat serius mendalami proses ini. Selain proses narkobanya, juga adalah ini berkaitan senjata karena berkaitan dengan keamanan nasional. Mungkin itu teman-teman sekalian. Jadi alasan dipecat itu adalah karena ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan keuangan yayasan untuk kepentingan pribadi. Jadi yayasan uangnya diambil, kemudian dibeli untuk membeli tanah, ternyata tanah itu bergeser atas nama istrinya. Atas dasar itulah maka 2 orang ketua kita berhentikan sementara, kemudian si istrinya itu juga kita nonaktifkan dari statusnya sebagai anggota pembina. Jadi 2 alasan itu kita berhentikan. Kemudian karena pemerintahan itu secara hukum dia tidak boleh aktivitas atas nama yayasan. Nah akhirnya dia tidak boleh masuk ke yayasan, kemudian ternyata seluruh kunci-kunci itu dibawa sama mereka sehingga kita nggak punya akses. Itu yang tadi dijelaskan oleh Pak Untung bahwa kita akhirnya meminta pendampingan kepolisian untuk membuka ruangan itu. Ketika kita buka ruangannya ternyata berisi senjata dan ada narkobanya gitu. Jadi begini teman-teman sekalian, terkait dengan senjata semua sudah kami serahkan kepada penyidik. Semua sudah kami serahkan juga kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dari Polres Metro Jakarta Selatan itu menitipkan barangnya di Wasendak Polda Metro Jaya. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata itu pasti berbahaya. Apalagi sekarang ditemukan yang baru, yaitu narkoba di dalamnya. Di dalam ruangan ketua pembina yang sudah kami pecat. Pak, penegasan aja Pak, senjata ini organik atau shotgun Pak? Ya, Penegasan Pak. silakan Pak. Gimana? Jenis senjata ini organik atau shotgun? Yang itu memang dilarang untuk dipergunakan kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi kok bisa ada di situ pertanyaannya? Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain shotgun kaliber 1270. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.